Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Rinto Huta Barat. Hari ini kita akan membahas materi kelas 10 tentang usaha dan energi. Kata usaha ini sering kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berbicara dengan teman, kadang kita tanya, usahamu sekarang apa? Ketika kita tanyakan usahamu sekarang apa, berarti itu menyatakan bisnisnya apa yang sedang dikerjakan. Di dalam fisika, ini sedikit agak berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Di dalam fisika, kata usaha ini berbicara tentang kemampuan sebuah gaya untuk memindahkan sebuah benda. Contoh, saya buat di sini ada sebuah benda. Misalkan benda ini diletakkan di atas lantai. Lalu benda ini ingin saya pindahkan kemari. Katakanlah misalnya perpindahannya itu adalah sejauh X. Berarti kalau ini ingin saya pindahkan kemari, berarti harus kita berikan gaya pada benda ini. Katakanlah gaya yang kita berikan itu besarnya adalah sebesar F. Sudut yang dibentuk gaya terhadap horizontal kita buat sebesar theta. Lalu berarti di sini pertanyaannya, usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda ini dari posisi ini sampai ke posisi ini berapa? Kalau kita ambil dari definisi matematisnya, usaha itu sebanding dengan gaya yang bekerja dan sebanding juga dengan perpindahannya. Atau kalau kita buat langsung ke dalam rumus, usaha itu sama dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda kalikan dengan perubahan posisinya. Atau kita buat W sama dengan sigma F kita kali dengan nilai daripada X. Mari kita lihat satu-satu. Di sini yang pertama kita lihat dulu yang namanya sigma F. Berarti sigma itu artinya adalah jumlah gaya. Jadi bisa saja di dalam benda itu gaya yang bekerja itu nggak hanya satu, bisa lebih dari satu. Kalau gayanya lebih dari satu, gaya itu semuanya harus kita jumlahkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya gaya-gaya yang boleh kita jumlahkan di sini adalah hanya gaya-gaya yang sejajar dengan bidang kerjanya. Apa itu bidang kerja? Bidang kerja itu artinya tempat bidang geraknya benda. Kalau bendanya bergerak di bidang datar, berarti gayanya harus kita buat datar. Kalau bendanya itu kita pindahkan pada arah vertikal, berarti gaya yang kita pakai harus vertikal. Kalau bendanya itu kita pindahkan di dalam bidang miring, berarti gayanya itu harus bidang miring, sejajar bidang miringnya. Nah, bagaimana kalau misalkan gayanya itu belum sejajar dengan bidang geraknya? Berarti harus kita buat sejajar. Caranya gimana? Proyeksikan. Proyeksikan itu sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu cuma dua. Kalau nggak pakai sin, berarti pakai cos. Contoh, misalnya yang kita lihat yang di sini. Kan kita lihat di sini ditarik bendanya dengan gaya sebesar F membentuk sudut theta dengan horizontal. Lalu berpindahnya di horizontal. Berarti kalau dia berpindahnya di horizontal, berarti bidang geraknya adalah horizontal. Nah, gayanya belum horizontal, maka gayanya ini harus kita buat dulu menjadi horizontal. Kita proyeksikan F-nya ini menjadi horizontal. Maka kalau kita lihat dari sini, hasil proyeksinya itu mengapit sudut. Kalau mengapit sudut, berarti hasil proyeksinya pakai sin atau cos? Kalau dia mengapit sudut, berarti pakai cos. Maka yang horizontal, gayanya itu adalah F cos theta. Nah, ini syarat yang pertama sudah selesai. Syarat yang kedua, gaya itu kalau lebih dari satu, maka dalam menjumlahkannya, perhatikan ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa kemungkinannya tandanya plus. Yang kedua, bisa kemungkinan tandanya minus.
Dari mana kita tahu tandanya itu plus atau minus? Sesuai dengan perpindahan benda. Bertanda plus apabila gaya yang kita tinjau itu searah dengan perpindahan benda. Contohnya, bendanya itu berpindah ke kiri. Kalau berpindahnya ke kiri, berarti gaya yang arahnya ke kiri itu yang bertanda plus. Yang negatif, ya sebaliknya, apabila gaya yang bekerja itu adalah berlawanan dengan perpindahan daripada bendanya. Berarti kalau misalkan tadi dia bendanya berpindah ke kiri, yang ke kiri itu berarti tandanya plus, gaya yang arahnya ke kanan justru dia itu bertanda minus. Ini kalau kita lihat yang namanya sigma F-nya. Yang kedua kita lihat yang dinamakan dengan S. S di sini apa? S di sini ada dua kemungkinan kita pakai. Yang pertama, bisa kemungkinannya yang dibicarakan itu adalah berbicara tentang gaya gesek. Jadi gaya yang bekerja pada benda adalah gaya gesek. Kalau gaya gesek yang kita tinjau, maka S itu adalah panjang lintasan. Atau sering kita sebut dengan kata lainnya adalah jarak tempuh. Kalau gaya yang bekerja itu selain daripada gaya gesek, maka nilai daripada S itu adalah nilai daripada perpindahan. Apa beda perpindahan dengan jarak? Kalau jarak berarti kita ngikuti lintasannya. Kalau lintasannya belok-belok, semua lintasan itu kita ukur. Kalau perpindahan, hanya kita lihat dari awal ke titik akhir secara garis lurus. Jadi jarak dari awal ke akhir secara secara garis lurus. Itu namanya perpindahan. Oke, kita lihat contoh soal. Contoh soalnya misalnya di sini ada sebuah benda masanya 20 kg. Ditarik dengan gaya 100 Newton membentuk sudut 37 derajat dengan horizontal di lantai yang kasar. Koefisien gesek kinetiknya adalah 0,5. Ditanya, berapakah usaha totalnya? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menjawab soal ini, kita gambarkan dulu gaya apa saja yang bekerja. Gaya apa saja yang ada di sini? Ya, yang pertama, karena dia punya massa, berarti pasti punya gaya berat. Betul. Berarti ada gaya berat. Arah gaya beratnya kemana? Ke bawah. Gambarkan ke bawah gaya beratnya. Berapa gaya beratnya? Massanya kali dengan percepatan gravitasi. Massanya 20, percepatan gravitasi kita ambil 10, berarti ini adalah 200 Newton. Lalu yang kedua, karena dia terletak di lantai, berarti lantai itu akan memberikan gaya yang dinamakan dengan gaya normal. Berarti di sini ada gaya normal, arahnya ke atas. Masih ada lagi yang lain? Ya, tadi kan dikatakan di lantai kasar ada koefisien gesek. Berarti kalau di lantai kasar ada gaya gesek antara benda dengan lantai. Gaya geseknya kemana? Karena berpindah ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Karena gaya gesek selalu melawan arah gerak benda. Kita buat gaya geseknya ke kiri. Besarnya adalah F. Ini dulu yang pertama kita cari. Berapa gaya geseknya? Gaya geseknya kita cari menggunakan rumus di materi sebelumnya. Gaya gesek adalah koefisien gesek kinetiknya kita kali dengan nilai daripada gaya normal. Gaya normalnya berapa? Gaya normalnya ada di bidang vertikal. Lihat di bidang vertikal. Bergerakkah benda di bidang vertikal?
Tentu tidak. Karena tidak bergerak bendanya di bidang vertikal, maka di bidang vertikal jumlah gayanya harus sama dengan 0. Berarti kita lihat dulu, gaya apa saja yang ada di bidang vertikal? Ada gaya berat, terus ada gaya normal. Ada yang lain nggak? Oh ada. Apa itu? F ini. F membentuk sudut 37 derajat terhadap horizontal. Berarti ada nggak komponen vertikalnya? Ada. Berarti kalau kita buat, ini ada komponen vertikalnya. Apa itu? Kalau dia komponen vertikalnya, kita perhatikan sudutnya di horizontal, berarti yang ini adalah sin. Maka menjadi 100 sin 37. Sekalian aja kita proyeksikan terhadap horizontal. Berarti hasil proyeksi terhadap horizontal. Hasil proyeksi terhadap horizontal adalah di samping sudut. Berarti dia cos 100 dikali dengan cos 37. Nah, kalau ini sudah kita proyeksikan, tinggal kita lihat. Di sumbu vertikal, ada dia 3. Yang di sumbu vertikal karena tidak bergerak, anggap aja langsung yang ke atas plus, yang ke bawah minus. Maka hasilnya N plus 100 dikali dengan nilai daripada sin 37 minus 200 itu sama dengan 0. Pindah ruas ke kanan. Gaya normal sama dengan 200 minus 100 dikali sin 37. Ya, 0,6. Berarti hasilnya menjadi sama dengan gaya normalnya berarti 140 Newton. Gaya normal sudah ketemu, berarti gaya gesek bisa ketemu. Gaya gesek sama dengan koefisien kinetiknya 0,5. Gaya normalnya 140, maka gaya gesek kinetiknya sama dengan 70 Newton. Karena gaya geseknya sudah ketemu, tinggal kita masukkan. Berarti rumus usaha tadi apa? Sigma F dikali dengan nilai daripada S-nya. Berarti kalau sudah kita buat, usaha sama dengan sigma F kita kali dengan nilai daripada S-nya. Tadi syaratnya ketika kita menggunakan sigma F, gaya yang kita pakai hanya yang sejajar bidang gerak. Bendanya bergerak di mana? Di bidang horizontal. Berarti gaya-gaya yang kita pakai hanya gaya yang horizontal. Gaya yang horizontal ada berapa? Ada 2. Satu 100 cos 37, satu lagi adalah gaya gesek. Karena cuma 2, berarti tinggal kita masukkan kemari. Dia bergeraknya kemana? Ke kanan. Karena bergeraknya ke kanan, berarti yang ke kanan yang plus, yang ke kiri ya minus. Berarti tinggal kita buat sama dengan 100 dikali dengan cos 37 minus gaya geseknya 70, perpindahannya 5 meter. Cos 37 0,8 kali 100 80 minus 70 kali dengan 5. 80 kurang 70 10 kali 5, maka usaha yang dilakukan adalah 50 Joule. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua kita akan bahas energi. Energi ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama energi kinetik, yang kedua energi potensial, yang ketiga energi mekanik. Energi kinetik itu ditimbulkan oleh kecepatan. Yang rumusnya ini kita cari dengan menggunakan rumus EK sama dengan setengah M kita kali dengan nilai V kuadrat. Energi potensial diakibatkan oleh posisi benda. Karena diakibatkan oleh posisi benda, ini kita bagi menjadi 2 kemungkinan. Yang pertama adalah ada energi potensial yang ditimbulkan oleh gaya gravitasi. Yang kedua, energi potensial yang ditimbulkan oleh gaya pegas. Nah, jadi karena ini ada 2, maka tinggal kita buat. Yang ditimbulkan oleh gaya gravitasi, kita buat dengan rumus M dikali G kalikan dengan H.
Akibat pegas, kita buat energi potensial pegas itu sama dengan setengah K kita kali dengan nilai daripada delta X kuadrat. Nilai daripada H itu artinya adalah ketinggian daripada benda. Tinggian benda dari permukaan bumi berapa? Itu nilai H-nya. G, percepatan gravitasi, itu biasanya kita pakai 10 meter per second kuadrat. M-nya massa daripada bendanya. Nah, di sini nilai K. K itu artinya adalah nilai daripada konstanta daripada pegas. Kalau misalkan konstanta pegasnya belum ada, kita cari dari mana? Dari hukum Hooke. Apa itu? Gaya yang bekerja pada pegas itu sama dengan konstanta pegasnya kita kali dengan nilai daripada pertambahan panjang pegasnya. Delta X itu apa? Pertambahan panjang daripada pegas. Yang ketiga, kita lihat di sini ada energi mekanik. Energi mekanik itu apa? Energi mekanik itu adalah gabungan atau penjumlahan dari energi kinetik dengan energi potensial. Energi mekanik itu adalah penjumlahan energi kinetik dengan energi potensial. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang energi mekanik, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada kemungkinannya adalah tidak ada gaya luar. Jadi di sini kemungkinan yang pertama adalah tidak ada gaya luar yang bekerja. Berarti yang bekerja itu hanya gaya gravitasi saja. Selain gaya gravitasi nggak ada gaya yang bekerja di sana. Kalau dia tidak ada gaya luar yang bekerja selain gaya gravitasi, maka energi mekanik itu sifatnya kekal. Artinya adalah energi mekanik ketika bergerak dari titik awal akan sama dengan energi mekanik ketika dia berada di titik yang kedua. Jadi energi mekanik ketika dia berada di tempat yang pertama akan sama dengan energi mekaniknya kemanapun dia pergi. Itu kalau misalkan dia itu tidak ada gaya luar. Yang kedua, bagaimana kalau di dalam soal ada gaya luar? Kalau ada gaya luar yang bekerja, maka energi mekaniknya itu tidak bisa lagi bersifat kekal. Gaya luar ini misalnya apa? Misalnya, sebuah benda kita angkat ke atas. Berarti kalau benda kita angkat ke atas, tentu untuk mengangkat benda ke atas kita kasih gaya. Atau sebuah benda meluncur di bidang miring kasar, misalnya. Berarti kalau meluncur di bidang miring kasar, ada nggak gaya yang bekerja selain gaya gravitasi? Ada. Apa itu? Gaya gesek. Nah, kalau ada gaya luar yang bekerja, maka di sini yang kita buat rumusnya itu adalah energi mekanik di tempat pertama ditambahkan dengan usaha luar, usaha yang dilakukan oleh gaya luar, ini sama dengan energi mekanik di tempat yang kedua. Nah, kita lihat usaha itu tadi apa? Sigma F kali S. Berarti kalau kita jabarkan ya bisa kita buat energi mekanik di tempat pertama ditambah dengan nilai daripada sigma F kalikan dengan nilai S harus sama dengan energi mekaniknya ketika berada di tempat yang kedua. Penggunaan sigma F kali S sama seperti tadi. Gaya itu harus sejajar bidang gerak. Lalu gaya di sini ada plus minusnya. Searah gerak kita buat gayanya bertanda plus, berlawanan dengan gerak kita buat dia bertanda minus. Sekarang kita lihat contoh soal. Misalnya kita buat seperti ini. Ini ada sebuah bidang miring. Di atas bidang miring diletakkan sebuah benda. Berarti kalau diletakkan kecepatannya itu 0, lalu dilepas. Bidang miringnya licin, dilepas dan sampai di bidang datar yang kasar. Pertanyaannya adalah, pada jarak berapakah dari dasar bidang miring
benda akan kembali berhenti? Itu pertanyaannya. Pada jarak berapakah dari dasar bidang miring bendanya akan kembali berhenti? Nah, cara mengerjakannya, kalau bendanya berubah posisi dari keadaan awal, dari keadaan pertama ke keadaan kedua, cara gampangnya mengerjakannya adalah gunakan energi mekanik. Nih, awalnya ini kita buatlah ini titik pertama. Akhirnya, di mana dia mau kita tinjau, kita buat titik kedua. Kita lihat sifat energi mekanik. Kalau ada dua tempat, berarti harus kita perhatikan. Apakah sama di energi mekanik di tempat pertama dengan energi mekanik di tempat kedua? Lihat dulu. Di dalam soalnya, ada tidak gaya luar yang bekerja selain gaya gravitasi? Ya, di bidang datarnya ada gaya luarnya. Gaya luarnya apa? Gaya gesek. Karena ada gaya luar, maka gunakan sifat yang kedua. Apa itu? Sifat yang kedua kalau ada gaya luar adalah energi mekanik di tempat pertama ditambahkan dengan usaha dari gaya luar, sigma F kali S-nya harus sama dengan energi mekanik di tempat yang kedua. Kita jabarkan. Energi mekanik tadi rumusnya adalah EK tambah EP. Karena di tempat pertama, berarti EK di tempat pertama tambah energi potensial di tempat pertama tambah dengan sigma F kali S. Lihat. Gaya luar yang bekerja apa? Gaya gesek. Hanya gaya gesek. Jadi ini kita gambarkan dulu. Gaya apa saja sih yang bekerja di sini? Gaya yang bekerja di sini yang pertama adalah ada gaya berat. Berapa gaya beratnya? Gaya beratnya itu adalah, kalau kita misalkan masanya adalah M, berarti ini gaya beratnya adalah M kali D. Lalu gaya apa saja? Gaya apa lagi yang bekerja? Gaya yang lain adalah ada yang dinamakan dengan gaya normal. Yang ketiga, gaya gesek. Gaya geseknya kemana? Ke kiri. Kenapa bisa ke kiri? Karena bendanya bergerak ke kanan. Lalu kita lihat di sini. Tadi kan kita buat plus sigma F kali S. Syaratnya tadi gaya yang boleh kita pakai di sini adalah gaya yang sejajar dengan bidang. Karena bendanya di sini bergerak di bidang datar, berarti yang gaya yang kita pakai hanya boleh gaya datar. Gaya datar apa? Gaya gesek. Gaya gesek berlawanan dengan gerak. Berarti tandanya apa? Minus. Maka kita buat menjadi minus F. Kalikan dengan nilai daripada S-nya. Sama dengan energi mekanik di tempat kedua. Berarti EK di tempat kedua tambah dengan EP-nya di tempat yang kedua. Oke, kita lihat yuk. EK rumusnya apa? Setengah MV kuadrat. V-nya berapa? Di tempat pertama, V-nya adalah 0. Berarti EK-nya 0. Plus energi potensial. Karena ini akibat ketinggian, berarti energi potensial itu adalah M kali G kali H. Dikurang rumusnya gaya gesek. Koefisien gesek kali gaya normal. Gaya normalnya? Nih, gaya normalnya kan di bidang vertikal nih. Lihat, di bidang vertikal ada berapa gaya? Cuma 2. Karena cuma 2, berarti ini sama dengan ini. Maka gaya normalnya sama dengan M kali G. Kalikan dengan S, berarti kali S. Sama dengan EK di tempat kedua. Diminta sampai berhenti, berarti kecepatannya 0. Karena kecepatannya 0, berarti EK-nya 0. Energi potensial. Energi potensial adalah M kali G kali H. H itu ketinggian. Ini sudah sampai di dasar. Berarti tingginya 0. Maka EP-nya adalah 0. Berarti kalau ini kita pindah ruas, akan kita peroleh M kali G kali H1 sama dengan koefisien gesek dikali dengan M
kalikan dengan G kali dengan S. Berarti dari sini M kali G-nya habis. Tinggal masukkan angkanya. H1-nya 2 meter. Nilai daripada koefisiennya 0,2. Nilai S-nya itu yang dicari. Berarti dari sini dapat nilai S-nya sama dengan S-nya sama dengan 10 meter. Oke, kita lanjut dengan materi yang ketiga. Yang ketiga adalah hubungan usaha dengan energi. Kita lihat yang pertama, hubungan usaha dengan energi kinetik. Ini bisa kita jabarkan sebenarnya dari rumus usaha tadi. Rumus dasarnya usaha apa? Rumus dasarnya usaha adalah sigma F kita kali dengan nilai daripada S. Jadi kalau misalkan ada sebuah benda awalnya sudah bergerak dengan kecepatan V1, ditarik dengan gaya F sehingga berpindah sejauh S hingga kecepatannya menjadi V2. Berarti kalau ditarik dengan gaya, ini kita kembali ke hukum Newton yang kedua. Sigma F itu sama dengan apa? Ya, sigma F itu sama dengan nilai daripada massa bendanya kita kalikan dengan nilai percepatan bendanya kita kali dengan nilai S. Sekarang kita lihat nih, kalau kita berbicara tentang percepatan, berarti itu termasuk ke dalam gerak apa? Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan, ada berapa rumusnya? Ada 3. Dari ketiga rumus itu, di manakah rumus yang ada percepatan kali dengan S? Ya, rumus yang ketiga. Apa itu? Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kita kali dengan S. Berarti di sini muncul nilai daripada A kita kali dengan nilai S. Berarti kalau kita cari dari sini nilai A kali S, hasilnya apa? Berarti A kita kalikan dengan nilai S, itu berarti hasilnya sama dengan pindah ruas. Nilai Vt kuadrat minus nilai V0 kuadrat kita bagi dengan 2. Setelah dapat nilai A kali S-nya, ini kita masukkan kemari. Berarti akan kita peroleh rumus usaha itu apa? Maka rumus usaha menjadi sama dengan M kita kali dengan A kali S. A kali S-nya adalah Vt kuadrat minus V0 kuadrat kita bagi dengan 2. Kalau misalkan ini kita masukkan ke dalam, berarti hasilnya jadi apa? Usaha sama dengan setengah M kali Vt kuadrat. Berarti di akhir V berapa? VK dan kedua kuadrat dikurang dengan masukkan setengah M kali V0 di awal, kecepatannya V1 kuadrat. Berarti usahanya sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurang setengah M V1 kuadrat. Ini kita lihat nih, setengah M V2 kuadrat apa? Setengah MV kuadrat itu adalah rumus energi kinetik. Energi kinetik di mana? Di tempat yang kedua. Setengah MV1 kuadrat sama energi kinetik, cuma energi kinetik di tempat pertama. Maka akan kita peroleh usaha sama dengan energi kinetik di tempat yang kedua dikurang energi kinetik di tempat yang pertama. Atau bisa kita buat berarti usaha itu sama dengan EK2 kurang EK1 apa? Itu namanya delta EK. Berarti usaha itu adalah perubahan daripada energi kinetik. Jadi hubungan usaha dengan energi kinetik adalah usaha merupakan perubahan dari energi kinetik. Berarti kalau misalkan nanti soalnya dibuat seperti ini. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan 5 meter per second sehingga berpindah 10 meter. Ditanya, usahanya berapa? Nah, lihat tadi soalnya, bergerak dengan kecepatan konstan. Kalau kecepatan konstan berarti artinya apa? Di tempat pertama dan di tempat kedua V-nya sama. Kalau V-nya sama, kalau ini kita kurangkan hasilnya berapa? 0. Berarti kalau kecepatannya nggak berubah, itu artinya berarti tidak ada usahanya. Usahanya itu sama dengan 0.
Dengan cara yang sama akan kita peroleh nanti hubungan antara usaha dengan energi potensial. Kalau kita jabarkan, prinsip penjabarannya sama seperti ini. Sehingga akan kita peroleh usaha itu nanti sama dengan minus nilai daripada perubahan energi potensial. Jadi kalau untuk energi potensial, nanti usahanya itu adalah minus perubahan energi potensial. Contoh soal. Sebuah benda dengan massa 20 kg terletak di lantai kasar, koefisien geseknya 0,5, benda ditarik dengan gaya 100 Newton seperti pada gambar. Pertanyaannya, tentukanlah kecepatan benda setelah berpindah sejauh 20 meter. Ditanya adalah nilai kecepatan. Lalu ada perpindahan sejauh 20 meter. Ditanya nilai daripada kecepatan, lalu ada perpindahan. Lalu kita lihat, apa hubungan antara perpindahan dengan kecepatan? Ya, kalau kita hubungkan kecepatan dengan perpindahan, itu ada di materi tadi. Apa itu? Hubungan usaha dengan energi. Bahwa usaha yang bekerja pada benda itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, berarti kalau kita buat usaha sama dengan perubahan energi kinetik, tinggal kita masukkan rumus usaha apa? Rumus usaha sigma F kita kali dengan perpindahannya. Nah, muncul perpindahan ya. Delta EK berarti EK kedua kurang EK pertama. Nih, kita buat EK di tempat yang kedua dikurang energi kinetik di tempat yang pertama. Nah, di sini ingat kembali syaratnya, sigma F kali S. Syaratnya adalah gaya yang bekerja harus gaya yang sejajar dengan bidang. Maka kita lihat dulu yuk, gaya apa saja yang bekerja di sini. Gambar semua gayanya. Ya, yang pertama, karena ini punya massa, berarti ada gaya berat. Gaya beratnya ke bawah, besarnya 20 kali percepatan gravitasi 10 berarti 200 Newton. Lalu yang kedua, terletak di bidang datar kasar. Di bidang kasar koefisien geseknya 0,5. Karena terletak di bidang kasar berarti ada gaya gesek. Gaya geseknya kemana? Nah, kita misalkan pindahnya itu adalah ke sini, ke kanan. Karena ditarik ke kanan berarti pindahnya adalah ke kanan. Berarti gaya geseknya? Gaya geseknya berarti adalah ke kiri. Nah, kalau sudah gaya geseknya ke kiri, sekarang kita lihat lagi gaya apa lagi yang ada di sini? Gaya yang lain yang ada yang dinamakan dengan gaya normal. Oke, sama seperti tadi. Gaya yang membentuk sudut ini kita bagi dua dulu, kita proyeksikan. Kita buat dia itu menjadi sumbu horizontal dan kita buat menjadi vertikal. Kalau kita proyeksikan ke horizontal, ini mengapit sudut. Kalau mengapit sudut berarti cos. Berarti kalau cos 100 dikali cos 37. Cos 37-nya adalah 0,8. Maka ini hasilnya 80 Newton. Yang vertikal berarti ini 100 dikali dengan sin 37. Sin 37 0,6. 0,6 kali 100 berarti ini ketemu 60 Newton. Nah, kalau sudah dapat semua gaya, yang pertama kita tinjau dulu di sumbu vertikal, di sumbu Y. Di sumbu vertikal, karena bendanya tidak bergerak, tidak naik, tidak turun, berarti sigma F-nya di sumbu vertikal adalah 0. Di sumbu vertikal ada berapa gayanya? Ada 3. Gaya normal, 60 Newton, sama 200 Newton. Berarti kita buat hasilnya N plus 60 minus 200 itu sama dengan 0. Sehingga dapatlah gaya normalnya. Gaya normalnya berarti sama dengan 140 Newton. Kalau gaya normalnya sudah ketemu, berarti bisa kita cari gaya gesek. Rumus gaya gesek? Koefisien geseknya berapa? Kalikan dengan gaya normal. Koefisien geseknya 0,5, gaya normalnya 140, berarti dapat gaya geseknya 70
Newton. Kalau gaya gesek sudah dapat, tinggal masuk kemari. Berarti kita lihat gaya yang sejajar bidang gerak cuma ada dua, yang 80 Newton sama gaya gesek. Arah geraknya dia bergerak ke kanan. Karena bergerak ke kanan, berarti yang ke kanan bertanda plus, yang ke kiri bertanda minus. Maka tinggal kita masukkan kemari sigma F-nya. Berarti yang ke kanan adalah plus, yang ke kiri itu adalah minus. Gaya gesek tadi yang ke kiri minus 70 kali perpindahannya. Katanya di dalam soal dia berpindah sejauh 20 meter. Karena berpindah sejauh 20 berarti kali dengan 20. Sama dengan EK2 berarti setengah M. M-nya 20 berarti setengah kali 20 kali kecepatan di tempat kedua. Berapa kecepatan di tempat kedua? Ini pertanyaannya. Karena ini pertanyaannya berarti kita biarkan aja setengah M kali V2 kuadrat. Minus energi kinetik di tempat pertama. Di tempat pertama tadi kecepatannya katanya 0 karena dia hanya terletak. Berarti belum bergerak. Berarti nilai kecepatannya 0 maka EK-nya 0. Kita selesaikan. 80 kurang 70 sama dengan 10 kali 20. Berarti ini ketemu sama dengan 200. Sama dengan setengah. Berarti ini setengah kali 20. 10 kali dengan V2 kuadrat. Berarti dari sini bisa kita selesaikan 10-nya habis. Maka kecepatan di tempat kedua sama dengan akar 20 atau sama dengan 2 akar 5 meter per second. Inilah materi kita tentang usaha dan energi. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu kembali di lain waktu. Terima kasih.